Bro Antoni. Waduh, sorry banget nih, sorry banget. Iya, Aduh, iya, lagi seru-seru denger tadi. Sampai mana iya. tadi ya? Sampai nikel tadi ya. Wah, sampai mana? Terakhir saya dengar sampai nikel, Bro Antoni. Oh, nikel. Iya, iya, Tiba-tiba iya. hilang suaranya. Ya ampun. Ya, aku Boleh kira kali kita tadi lanjut langsung ini? sinyalku. Ini Soalnya aku seru di nih. orang. Jadi gimana? Eh, ini udah 100 orang lebih, ya udah boleh. Mungkin kita lanjut lagi kali ya dari yang tadi. Ya, ya, Oke boleh. oke. Ini teman-teman ya. Oke. Sampai mana tadi kita? Wah, sampai lupa. Tadi sampai nikel ya. Tadi pertanyaannya apa? Aku lupa ya. Apa ya pertanyaannya ya? Oh, ini ya. eh Sentimen ya, corporate action ya. Oh iya iya, gimana hubungan corporate action sama berita regional dan internasional eh, dari sisi Bro Antoni gitu. Iya, itu pasti ngaruh banget ya. Bener, itu ngaruh banget. Perang dunia ini, ya maksudnya potensi perang dunia antara Ukraina sama Rusia ini memang benar-benar ngaruh banget. Kenapa? Karena eh, yang bikin ngaruh itu sebenarnya reaksinya ya, reaksi dari negara-negara lain terhadap Rusia ya. Itu semua disanksi, di-ban beberapa produk-produk yang memang ke Rusia, terus juga bursa Rusia sendiri tutup, bahkan orang-orang kaya yang ada di luar Rusia tuh misalkan di Eropa yang ada di bagian NATO itu rata-rata aset mereka dibukukan semua. Juga yang paling parah itu SWIFT ya, jadi dibekukan juga tuh orang Rusia nggak bisa cairin asetnya. Nah, sehingga yang terjadi kalau aku lihat ya, kita hubung-hubungkan dengan inflasi karena asing itu juga masuk ke Indonesia. Jadi setelah adanya perang antara Rusia sama Ukraina itu inflow-nya makin kenceng antar asing ke Indonesia. Teman-teman bisa cek sendiri ketika ada mulai perang itu rata-rata asing masuk setiap hari itu hampir 500 miliar, bahkan 1 triliun per hari. Seminggu ini, sebulan ini kalau nggak salah udah 14 triliun ya. Mungkin coba aku cek dulu. Iya, hampir 14 triliun. Jadi bayangin info sebanyak itu datang cuma dalam waktu beberapa minggu gitu. Itu dan kita teman-teman juga ngerasa pasti kalau misalkan ada perang ya harga komoditas naik. Kenapa? Karena memang demand-nya supply-nya ketutup ya. Jadi memang demand jadi tinggi. Sehingga itu yang sebenarnya kita rasain kalau kita lihat di aplikasi kita di RTI itu top gainer itu beberapa memang ada saham-saham dari komoditas. Contohnya ada Antam sama Adro yang hari ini turnover sampai 1 triliun. Dan inflow asingnya kemarin sempat sampai 250 miliar sehari itu sangat banyak ya. Jarang-jarang terjadi untuk saham-saham yang bukan big cap masuk ke dalam saham-saham yang komoditas. Jadi itu sangat berpengaruh sekali kayak gitu. Apalagi kalau sekarang beberapa emiten memang sekarang lagi rilis laporan keuangan. Jadi ada sentimen bagus ya, harga komoditasnya naik. Terus juga mereka catat laporan keuangan bagus juga, jadi double gitu. Tambah kencang lagi inflow-nya. Jadi itu sangat-sangat berpengaruh gitu, Mas. Oke. Oh, mantap banget nih. Banyak yang saya baru ini juga nih. Soalnya saya selama ini tuh trading tuh jarang juga sih lihat inflow ya. Cuman memang sebenarnya seberpengaruh itu ya. Kalau bisa Iya, kita trading dengan bandarmologi ya pasti kita ngeliatnya flow-nya dulu awal-awal ya. Dana besarnya kemana ya. iya. Oke. Nah, Kalau misalnya kita ngomongin sentimen, ini di Indonesia tuh sebenarnya gak jauh-jauh dari yang namanya perusahaan teknologi ya. Apa benar gak Bro Antoni? teknologi. Iya. Ya. Nah, kan sebentar lagi Goto ini mau IPO ya. Kalau menurut pandangan Nah. Bro Antoni itu Goto ini nanti di Indonesia tuh bakal kayak gimana nih? Oh, gitu. Oke, jadi pertama kalau misalkan kita lihat indeks teknologi kita ya year to date itu turun 15%. Jadi dari 1 Januari sampai turun. Jadi memang belum manggung nih. Kalau kita berkaca sama Wall Street juga rata-rata awal tahun sampai sekarang turun juga ya. Nah, kalau Goto sendiri sebenarnya gini, Goto itu uh, kalau nggak salah aku dapat rumornya juga mau mau listing itu dia bulan-bulan ini ya, kuartal 1, kuartal 2 di tahun 2022 itu sebenarnya gini, kalau pertama kita lihat adalah berapa uang yang mereka serap itu kalau nggak salah sekitar 22 triliun, beda tipis sama Bukalapak ya, jadi itu gede, gede banget itu. Nah sehingga nanti yang menjadi
targetnya itu udah bukan retail kecil lagi. Kalau misalkan IPO sekarang yang dia market yang cuma nyari 70 miliar itu carinya ya retail-retail aja. Tapi yang kalau gede gini tuh nyarinya udah asing pertama, terus big fund sama big player sama retail-retail juga. Nah, kalau big fund sama asing ini dia kalau ngelihat IPO yang segede gitu udah pasti mereka ngejar yang dilihat adalah valuasi ya. Valuasi. Memang betul kalau Goto ini dia market leader untuk teknologi ya, karena memang kalau kita bandingin sama yang lain dia besar ya, karena dia juga udah gabung Gojek, Tokopedia, sehingga kalau asing sama sama si big player, big fund itu ngelihatnya si valuasi ya. Nanti kita lihat valuasinya berapa. Kalau misalkan masa depan aku rasa bagus cerah, cuman itu udah nggak jadi concern lagi karena itu udah pasti bagus. Tinggal nanti dijualnya seberapa mahal gitu valuasinya ya. Jadi kita lihat valuasinya dulu. Terus kalau misalkan retail ya, kayak kita kecil-kecil gini, pertama pasti yang kita lihat itu adalah mungkin fraksi harga. Jadi kalau misalkan kita ngelihat harga sahamnya mungkin nggak tahu IPO di harga berapa. Tapi kalau misalkan aku riset sendiri itu saham yang di bawah 500 atau di bawah 200 itu peminatnya banyak retail. Retail mau beli itu. Apalagi mereka ngelihat Goto ya kan pasti mau beli murah. Tapi kalau nanti fraksi harganya 10.000 atau mungkin 5.000 per lembar atau 1.000 nggak tahu kita ya. Itu mungkin peminatnya kurang. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah retail ini sebenarnya lebih suka yang ya tergantung hype-nya juga. Jadi kalau misalkan nanti Goto ini hype-nya kayak Bukalapak gitu kan, mungkin banyak influencer atau media-media yang memberitakan sehingga kayak, semua orang nih kayak FOMO gitu pengen beli. Ya mungkin itu bagus ya. Ketika listing dia bisa terbang. Tapi kebanyakan kalau kita melihat lagi dari segi uh, historical ya, kalau Bukalapak dulu kan 2 kali arah habis itu nggak guyur. Nah, retail tuh mungkin sama punya mindsetnya, aku mau beli Goto ya mungkin ketika 2 kali arah dia udah was-was tuh. Ini kayak guyur apa enggak gitu ya. Mungkin mereka kalau lihat ada guyuran mereka kabur juga. Jadi kalau aku lihat sih retail kebanyakan beli saham Goto pasti ngejarnya arah 2 kali, bukan yang valuasi gitu. Mereka rata-rata mungkin agak kurang mengerti tentang itu. Yang itu tuh porsinya udah big fun ya. Jadi tergantung dua ini aja. Kalau misalkan harganya masuk, hype-nya dapat, terus valuasinya juga murah bagi mereka, wah pasti kenceng. Tapi kalau misalkan hype-nya nggak ada, terus ya harganya juga mahal, ya mungkin Gotonya kurang. Jadi semua kalau aku tergantung itu aja. Nanti kita lihat deh berapa valuasinya. Kayak gitu. Kalau kalau barusan saya dengar dari Bro Antoni berarti di sini kan yang paling penting adalah si Big Fun ini ya, Big Fun asing dan lain-lain itu. Berarti retailer sebenarnya Ya. poin kesekian ya. Cuman kan kalau misalnya yang ngincer untuk kayak arah sekali 2 kali itu kan berarti hanya retail ya biasanya ya. Mungkin mungkin Big Fun nggak akan semudah itu untuk masuk dan keluar lagi gitu kan. Mereka punya regulasi. Nah, jadi kalau misalnya dari sudut pandangnya Bro Antoni lagi nih, kira-kira Big Fun itu bakal bakal masuk dari awal saat mereka IPO sebelum IPO atau nanti mereka masuknya setelah udah diguyur dulu mungkin ya udah kayak buka sekarang ya Ah. atau gimana gitu. Oke, jadi kalau misalkan aku baca berita itu memang uh, Goto ini udah ngadain pra IPO ya. Jadi itu pra IPO itu memang dikhususkan buat ya privilege lah orang-orang yang duitnya gede ya, investor mungkin kayak Alibaba atau asing atau big fund. Itu mereka udah dikasih duluan tuh. Nah, itu kok nggak salah nilainya 5,7 triliun. Jadi memang udah seperempat itu udah mereka yang ambil. Nah, tinggal sisanya nanti 15 triliun ya. Kalau misalkan IPO-nya 21 sekitar 16 triliun. Nah, itu nanti distribusinya tergantung kayak gimana. Nah, aku sendiri juga dapat rumor bahwa beberapa influencer itu udah mulai ini di endorse ya sama Goto buat IPO. Jadi mungkin akan ada hype ya, mungkin akan ada hype karena memang uh, cara mereka tuh seperti itu untuk distribusinya karena nggak mudah gitu ya kalau distribusiin saham yang nyari dananya sampai segede gitu. Jadi memang semua harus dikerahkan. Nanti tinggal kita lihat aja ketika dia mau IPO, retailnya hype-nya seperti apa. Biasanya kalau hype itu kenceng, Big Fund juga ambil banyak. Tapi kalau kayaknya lesu gitu ya, kayaknya Big Fund nggak ambil banyak. Menurutku sih gitu. Tapi aku yakin pasti ambil banyak Big Fund-nya dan bakal dibikin hype kayak gitu, kayak dulu buka. Jadi kalau aku sendiri Oke. kayaknya aku
tapi bukan sebagai investor ya, tapi memang sebagai trading aja. Jadi kalau kita tuh beli rata-rata retail ya, ya berharapnya ARA kan, beli saham IPO yang banyak gitu, dapat porsinya pas gitu sesuai, ya kita berharapnya ARA gitu, ARA 2 kali 3 kali gitu, sama. Aku juga gitu, jadi memanfaatkan hype aja. Kalau misalkan untuk Jadi invest pencopet belum ya. kayak gitu. Oke. Eh, Mungkin kita bahas lagi nih, ini udah sektor tech, udah tadi sektor komoditi, udah coba menurut Bro Antoni lagi, kira-kira sektor apa lagi yang lain, atau mungkin sentimen apa lagi yang lain yang mungkin akan hype lagi di 2022, yang akan jadi rising star baru nih ke depannya gitu. Jadi kalau aku sendiri ngelihatnya, aku kalau misalkan disuruh outlook gitu dalam setahun, memang mungkin agak kurang akurat. Tapi kalau misalkan dalam beberapa bulan ke depan bisa. Nah sekarang ini kan memang aku sering ngikutin berita perang dunia ya. Jadi sebenarnya kalau aku perhatiin ya, kenapa bisa ada harga komoditas sekarang ini naik terus gitu? Itu karena nggak ada yang mau ngalah gitu antara Rusia sama Ukraina ya. Jadi mereka ini saling kekeh gitu, sehingga memang yang terjadi banyak supply chain yang putus ya, yang mampet kayak gitu, karena memang ini ngaruh juga ke ekonomi. Nah ini sebenarnya yang pengen aku kawal terus. Ini mau sampai kapan sih gitu. Nah kalau misalkan perang ini terus ya sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kayak kayak gini terus, ya mungkin kita masih akan terus di sektor komoditas gitu. Kayak gitu. Itu pertama. Tapi kalau misalkan ada sentimen-sentimen yang bikin kayak wah kayaknya perangnya udah mau selesai gitu. Nah, uh, yang sebenarnya aku nggak bisa menebak sektor mana, tapi aku tuh konfirmasi pasti selalu dari inflow. Jadi kalau kita lihat asing, asing itu kan dia yang menguasai semua saham blue chip kita ya, LQ45. Nah, aku cuma lihat aja. Misalkan mereka masukin duit 1 triliun ke IHSG, itu kemana aja tuh duit itu? Itu yang aku lacak. Oh misalkan 500 miliar atau setengahnya ke sektor banking, sektor misalkan kayak banking, ya udah berarti kita ke banking kayak gitu. Jadi itu bisa dilacak. Kenapa? Karena asing itu dia nggak masuk habis itu keluar, nggak gitu, nggak scalping gitu ya. Mereka tuh mainnya panjang. Biasanya kalau hari ini masuk ya besok masih masuk gitu. Jadi mainnya dalam time frame yang panjang, jadi kita bisa mengkalkulasi, oh duitnya tuh ke sektor ini, misalnya sektor banking misalkan atau sektor tech. Jadi kita bisa ambil posisi. Nah kalau misalkan, karena kalau kita lihat banyak banget ketidakpastian di market, terutama perang ini ya, ini nggak selesai gitu. Banyak juga yang memberi sanksi, kayak di Asia Tenggara itu udah Singapura udah ngasih sanksi, belum lagi Amerika dan sekutunya itu juga ngompor-ngomporin, manas-manasin dan segala macamnya. Jadi selama ketidakpastian perang ini terjadi, kita masih di sektor komoditas kalau aku kayak gitu. Oke, itu ya teman-teman ya, berarti kalau kalau Bro Antoni ini selalu di sektor komoditas selama perang masih hype. Oh iya, Tapi satu lagi bukan ya. berarti kita sama Tadi perang itu nih. aku baru baca berita juga. Wah, ini kayaknya Bro Antoni nge-lag ya. Teman-teman, eh suara saya lancar gak? Tes, nge-lag. Saya nge-lag gak? Atau ini Bro Antoni lagi muter-muter di saya? Oh, lagi request, oke. AFK, emang main game AFK? Acep dulu. Ini ada nih Bro Antoni nih. Sorry, Oke, punya aku halo. yang jelek ini. Nah, oke, gantian ya kita ya. Aduh, sorry Balik. banget ya. Tadi sampai mana kita? Oh ya, tadi aku Nah, mau bahas satu lagi ya. Tadi tuh aku baru baca berita bahwasannya di Indonesia ini kita kalau mau traveling ya, itu penerbangan domestik itu sekarang udah nggak pakai PCR lagi ya. Jadi kalau teman-teman udah vaksin, ya jadi nggak perlu lagi PCR. Sehingga mungkin kalau aku rasa-rasa mungkin kita kayaknya udah mulai normal lagi ekonominya. Mungkin kalau udah normal lagi, ya sektor-sektor seperti yang dulu hancur karena COVID mungkin bisa balik lagi ya. Terutama mungkin sektor penerbangan ya, atau sektor sektor penerbangan retail pasti, mungkin terus ya. sektor
pariwisata mungkin ya kalau ada sahamnya. Terus yang paling terakhir tuh biasanya sektor properti itu yang manggung. Biasanya terakhir itu properti. Jadi tapi tentunya itu hanya view saja. Aku pasti selalu lihat adalah akumulasi dan big money-nya kemana dulu. Karena kita boleh gitu berpendapat apapun, oh sektornya bakal naik, tapi kalau big money-nya nggak masuk ke sana, ya sahamnya nggak bisa terbang juga. Jadi pertama itu kita boleh ambil view, oh sektor ini, sektor ini, sektor ini. Nah kita cek aja view-nya gitu, inflow-nya. Kalau misalkan, ini banyak diakumulasi, ya berarti itu kemungkinan besar potensi dia bakal naik. Selalu kayak gitu. Makanya yang paling penting sebenarnya adalah big money-nya kemana. Kita harus hitung gitu. Kayak gitu, Mas. Oke, ini ada satu pertanyaan yang menarik ya. Mungkin juga pertanyaan dari banyak orang ya. Bang, kenapa asing ngaruh banget sama saham Indo? Nah, ini mungkin buat teman-teman Mas Pemula nih, Bro Antoni boleh jelasin nih. Kenapa uang asing itu sangat pengaruh gitu ke market kita? Oke, kalau teman-teman cek di KSEI ya, itu di websitenya BI juga namanya KSEI. Ya, teman-teman cek di situ kepemilikan saham. Ya, jadi pertama kita harus sadar bahwa ISG itu digerakkan oleh saham-saham blue chip ya. Jadi bobot paling besar itu terutama adalah big cap banking ya. Terus nanti ada ASI, Telkom, Unilever dan segala macamnya yang market cap-nya gede-gede, yang dia masuk IDX 30, yang dia masuk LQ45 itu digerakkan oleh itu. Nah, sehingga nah, kalau saham-saham yang tadi yang aku sebutin tadi, kalau teman-teman cek di KSEI, itu kepemilikan asingnya itu besar banget. Contohnya BRI ya, itu kalau dari saham yang scriptless ya, yang bisa diperdagangkan ya, yang nggak bisa diperdagangkan itu memang dimiliki oleh negara kita, negara NKRI, yang bisa diperdagangkan itu kalau nggak salah ada sekitar 46% ya, 54 yang nggak bisa. Dah dari 46 itu, 34%-nya dikuasai asing. Jadi asing yang pegang gitu sahamnya. Sehingga ya lokal cuma 8%. Nah, jadi kalau misalkan BBRI, BCA gitu, uh, lokal mau akumulasi, mau beli terus itu cuma 8%. Tapi kalau asing mau mau guyur itu bisa dia bisa 34%. Sehingga asing itu yang punya banyak pengaruh. Kenapa? Karena dia yang punya suplai paling banyak. Dan nggak cuma suplai yang paling banyak, tapi duitnya juga banyak. Memang bisa bayangin dia bisa akumulasi sehari 2,5 triliun. Itu banyak sekali ya duit segitu. Dan memang duit banyak, terus suplai banyak atau barangnya banyak, ya dia yang punya kuasa. Ya itu kan hukum supply demand yang kita belajar ya, kayak gitu. Jadi ya karena asing punya banyak barang, kayak gitu. Oke, mantap. Oke, teman-teman udah terjawab ya. Mungkin terakhir nih yang selalu saya tanya nih. Ada nggak sih tips dan trik ya buat teman-teman yang nonton ini, gimana mereka bisa jadi kayak Bro Antoni nih, trader, bandarmologi dan lain-lain lah, banyak lah ilmunya nih. Oke, ngelag ya, lancar ya. Enggak, lancar sih. Oke, Iya, oke, lancar aku ya. lancar. Oke, jadi Lagi bagus, sebenarnya lagi bagus. ya, jadi teman-teman harus tahu bahwa gini, kalau misalkan kita di market itu kita bisa jadi dua. Oke, jadi dua. Pertama kita jadi investor, ya. Yang kedua kita jadi trader. Ya, kalau jadi investor itu concernnya adalah kita growth the money. Jadi kita punya uang yang udah banyak nih, kita kumpulin uang nganggur, kita taruh aja uangnya nanti dia tumbuh sendiri gitu. Mungkin kita taruhnya di saham yang bagus, yang ngasih dividen, ya mungkin bisa juga di obligasi. Pasti dia tumbuh gitu, pasti ada return. Nah, itu kalau jadi investor kayak gitu, itu sebenarnya skillnya ya cuma sabar aja. Teman-teman pandai pilih saham yang bagus ya teman-teman sabar aja pasti naik. Kalau sahamnya bagus ya, kayak gitu. Nah tapi kalau trader itu kita concernnya bukan growth the money, tapi kita make money, membuat uang. Jadi memang trader itu secara return ya dia bisa uh, anjlok banget, bisa juga returnnya tinggi banget. Kayak dari return 10%, 20% sebulan itu bisa. Bayangin kalau misalkan Warren Buffett aja itu 20% setahun. Itu udah jauh banget ya. Ini kalau trading kita bisa 10%, 20% sebulan. Itu bisa. Itu teman-teman bisa cek di berbagai kompetisi trading itu rata-rata returnnya segitu tuh udah masuk 100 besar. Jadi ada aja orang yang bisa. Nah, sehingga kalau misalkan kita mau jadi trader, itu adalah profesi ya. Kenapa? Karena kita bisa cari uang setiap hari. Beneran bisa.
Jadi setiap kali kita trading tuh kita bisa dapat uang gitu. Aku udah coba buktiin sendiri. Nah, untuk ke sana itu nggak mudah ya, karena itu profesi. Jadi kita memang harus sadar diri bahwa di saat kita memilih jadi trader, kita harus punya jam terbang yang tinggi, kita harus punya pengalaman yang tinggi, kita harus punya ilmu juga, mentalnya harus kuat, modal juga harus gede gitu. Money manajemennya juga harus akurat. Nah itu semua nggak bisa teman-teman lalui dalam waktu sebulan 2 bulan gitu. Itu harus bertahun-tahun ya. Kalau dulu kata Mas Bekti 8 tahun. Cuman kalau misalkan sekarang karena ilmu udah banyak, mentor di mana-mana, kelas ada di mana-mana, seminar di mana-mana, bahkan ada yang ngasih gratis, kayaknya 2 tahun, 3 tahun itu bisa gitu. Kalau teman-teman berlatih terus tiap hari liatin bid over, tiap hari riset, tiap hari trading terus pasti jadi jago. Kayak gitu. Sehingga uh, kita harus sadar bahwa pertama kita harus punya long term view ya. Jadi bayangin aja kalau misalkan aku sendiri jadi trader misalkan 20 tahun gitu atau 30 tahun. Nah, kita jangan sampai baru ya, karena kita punya view-nya 20 tahun, 30 tahun, kita cuma belajar 2 bulan kita udah berharap kita bisa cuan selama 20 tahun. Itu too good to be true. Nah, yang paling penting adalah teman-teman keluarin aja 3 tahun dulu buat belajar, 2 tahun ya. Semuanya dihabisin jatah salahnya, latihan sampai jadi jago. Nanti teman-teman nikmati hasilnya tahun keempat sampai ke tahun 30. I think it's good investment gitu menurutku. Jadi kalau jadi trader yang memang benar-benar jago memang harus ada jam terbang. Maka kita harus punya long term mindset ya. 3 tahun belajar, sisanya nikmatin. Itu yang udah aku lakuin juga, 3 tahun belajar. Sekarang udah fase bisa nikmatin gitu. Artinya kayak kita dalam waktu 3 bulan, 2 bulan, sebulan itu ya kalau kita ukur ujung-ujungnya ya net-netnya tetap profit gitu. Meskipun dalam hariannya ya bisa rugi, bisa untung, itu bagian dari permainan. Itu aja sih dari aku. Oke, mantap banget nih. Thank you banget ya Bro Tony. Semoga teman-teman yang dengerin ini semua pada punya long term plan ya. Bisa bisa cuan buat 30 tahun ke depan, 40 Ya, tahun ke depan ya. betul. Thank you banget Bro Tony Ya kalau udah benar-benar sharing jadi trader pikiran ya, kita. karena trader. Oke, ya. Thank you banget Bro Tony udah sharing bareng.